Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitra Sabilillah dengan NPM 2259201081. Di sini saya akan melakukan tugas video 2 dengan mata kuliah Machine Learning, yang mana di sini saya akan melakukan proses dari sebuah dataset dalam fitur engineering, data augmentation, dan normalisasi data. Sebelumnya saya sudah melakukan sebuah downloadan untuk dataset. Saya mengambil dataset ini dengan judul Stroke Prediction Dataset. Nah, alhamdulillah sudah saya download. Ini adalah dataset yang sudah saya download yang berjudul Healthcare Dataset Stroke Data, yang mana bertipe CSV. Sebelumnya tentu sudah saya pelajari dari cara untuk penguploadan. Nah, jadi sebelum kita melangkah ke proses 3 tugas tadi, di sini saya akan sedikit menjelaskan dari dataset yang ada. Yang untuk yang pertama, di sini kita menampilkan head ya, berarti awal pertama dari dataset. Nah, di sini bisa kawan-kawan lihat ada 5 sampel data dari angka 0 sampai dengan 4 dengan beberapa kolom ini. Selanjutnya di sini saya akan memberikan info dari dataset yang kita pilih, yang mana dataset ini berjumlah 5110 entries, yaitu dari angka 0 sampai ke 5109, yang mana memiliki total 12 kolom, yaitu terdiri dari ID, gender, age, hypertensi, heart disease, effort, dan lain-lain. Dan dataset ini memiliki tipe data footer berjumlah 3 kolom, integer berjumlah 4 kolom, dan objek berjumlah 5 kolom, dan memiliki memori penyimpanan berjumlah 479,2 KB. Di sini ada penjelasan dari kolom-kolom yang ada, dari 11 kolom, yang mana pada kolom ID yaitu menunjukkan sebuah nomor identitas unik. Terus itu ada gender, jenis kelamin, age, usia, hypertension, yaitu hipertensi, tekanan darah tinggi ya. Terus itu ada heart disease, kolom untuk penyakit jantung, ever married, pernah menikah, work type, jenis pekerjaan, residence type, jenis tempat tinggal, AFG glucose level, rata-rata kadar glukosa atau gula darah, BMI, indeks massa tubuh, dalam kurung body mass index, smoking, itu status merokok, pernah, aktif atau tidak pernah, dan stroke, riwayat stroke. Itu adalah penjelasan dari setiap kolom dataset yang pilih. Selanjutnya di sini kita akan memeriksa apakah pada dataset ini terdapat nilai none ataupun nilai kosong. Sudah saya lakukan codingan untuk pengecekan. Pada 11 kolom ini ternyata pada kolom BMI, berat massa tubuh ini memiliki 201 data yang kosong. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan deskripsi data. Saya tidak akan menjelaskan banyak. Di sini sudah ada berapa entries pada kolom ID, age, dan lainnya. Di sini ada nilai rata-ratanya, ada standar deviasi, ada nilai minnya, ada kuartil pertama, nilai mediannya, ada kuartil 3, dan maksimalnya. Oke. Supaya lebih memudahkan kita melakukan proses 3 tadi pada dataset ini, kita akan mengisi dataset yang kosong ini, yaitu pada kolom BMI yang berjumlah 201 data.
Di sini adalah codingan untuk mengisi jumlahnya. Yang pertama, kita bakal menampilkan jumlah dari kolom yang kosong ya di sini. Nah, di sini kita akan menghitung, berhubung pada kesempatan kali ini saya akan mengisi jumlah massa tubuh tadi dengan nilai yang normal ya. Sesudah kita mengisi data yang kosong tadi pada kolom BMI, di sini kita akan menyimpan dataset yang telah diimputasi ataupun sudah diisi ke file baru. Itu bernama struct dataset inputted.csv. Di sini bisa kita lihat bersama nilai kosong pada kolom BMI sebelumnya itu berjumlah 201, nilai kosong pada kolom BMI setelah diimputasi itu 0. Setelah imputasi selesai, nilai BMI kosong telah diisi dengan nilai 21.7. Ini berarti masuk kategori nilai BMI yang normal. Oke, kembali selanjutnya kita akan melakukan pengecekan kembali apakah tadi benar-benar berhasil untuk mengisi nilai BMI yang kosong. Di sini bisa kita lihat dari 11 kolom ini tidak ada lagi nilai none ataupun nilai yang kosong. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses machine learning ini. Yang pertama itu fitur engineering. Fitur engineering sendiri itu bertujuan untuk membuat fitur baru dari data yang ada atau mengubah fitur yang ada menjadi bentuk yang lebih berguna bagi model machine learning. Nah, pada kali ini proses ini saya akan menambahkan kategori BMI, misalnya ada underweight, normal, dan overweight. Ini untuk meningkatkan akurasi model ya pada kolom BMI, yaitu berat massa tubuhnya. Di sini ada codingannya, bisa kita lihat. Kita sudah ini kita tidak lagi memakai file yang sebelumnya kita download dari Kaggle gitu. Nah, di sini sudah melakukan perubahan tadi yang mana BMI-nya sudah kita isi dengan nilai 21.7 tadi. Nah, yang mana di sini kita akan membaca nilai file yang sudah dirubah tadi, struct dataset inputted.csv. Nah, sesudah itu kita akan menambahkan kolom baru nih dengan kategori ataupun untuk memperkuat BMI-nya. Di sini sudah ada if BMI jika massa tubuhnya kurang dari 18,5, maka dia termasuk kategori underweight atau kekurangan berat badan lah, kurus bener kan kalau kategorinya, kan nggak normal, kekurusan. Nah, terus itu selanjutnya jika nilai di atas 18,5 sampai 24,9, maka dia dikategorikan memiliki massa tubuh yang normal. Nah, selanjutnya jika nilai ataupun berat badan itu berjumlah angka 25 sampai lebih dari 29,9 dan di atasnya, maka dia termasuk kategori overweight atau istilah kita pakai di sini obese ya, obesitas kalau dalam kesehari-hariannya kita tahu kelebihan berat badan. Selanjutnya kita akan melakukan membuat kolom baru dengan nama kolom yaitu BMI kategori, yaitu dari data BMI yang kita ambil kolomnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemanggilan data dari BMI ini dan BMI kategori ini 5 sampel lah, 5 sampel awal seperti di atas tadi, dan ini adalah hasil codingannya yang mana BMI 36,6 adalah masuk ke kategori obese ataupun kelebihan berat badan, karena di dalam rumus ini sudah dijelaskan jika di angka antara 25 sampai ke atasnya itu masuk kategori obese. Dan pada kolom kedua ini menunjukkan angka 21,7 yang mana kategori BMI-nya itu adalah normal.
seperti rumus di sini, bisa kita cek kembali apakah benar kolom BMI kategori ini sudah memasuki dataset yang sudah kita buat ini. Kita melakukan pengecekan ulang, dan ini adalah hasilnya, yang mana di sini bisa dilihat BMI kategori masuk juga dan tidak ada memiliki data yang kosong. Yang sebelumnya di sini mungkin ada hanya 11 kolom dari ID sampai stroke, menambah kolom baru yaitu BMI kategori. Dan ini adalah penjelasan tadi yang di atas tadi ya, bisa dilihat pada baris pertama itu BMI 3,6, kategori BMI adalah obesitas karena nilai BMI lebih besar dari 30. Dan pada baris kedua BMI 21,7, kategori BMI adalah normal karena nilai BMI berada dalam rentang 18,5 hingga 24,9 dan seterusnya. Dengan demikian, kategori BMI berhasil ditambahkan pada dataset Anda berdasarkan nilai BMI yang ada. Berarti berhasil kita melakukan proses fitur engineering tadi. Selanjutnya kita akan memasuki proses kedua, yaitu data augmentation, di mana data augmentation ini digunakan terutama pada data gambar atau teks. Nah, berhubung dataset kita ini tidak cocok untuk gambar, maka kita akan menerapkan cara menciptakan variasi data numerik. Misalnya dengan penambahan noise kecil atau pemutahiran data dengan teknik bootstrap. Untuk data numerik seperti ini, kita dapat melakukan noise injection ataupun penambahan noise acak untuk membuat model lebih robust. Ini lebih efisien, maksudnya robust ini ya, terhadap variasi data. Oke, ini adalah codingannya, bisa kita lihat. Ini adalah penjelasannya ya. Kolom X adalah nilai asli dari data. Kolom X augmented ini adalah nilai X setelah ditambahkan noise tadi. Nah, misalnya baris pertama ini, pada dataset ini kan ada 67. Nah, noise-nya di sini kita menambahkannya dengan nilai 0,496714. Maka hasil augmentasinya itu pada kolom pertama ini berjumlah 67,496714. Tujuan dari kode ini digunakan untuk menambahkan variasi kecil atau noise pada data numerik. Augmentasi ini sering digunakan dalam pembelajaran mesin, yang mana bertujuan untuk meningkatkan ukuran data latih dan membuat model lebih robust terhadap variasi data. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses ketiga, normalisasi data. Normalisasi data diperlukan untuk merubah data menjadi skala yang seragam, sehingga model machine learning tidak cenderung lebih berat pada fitur dengan rentang nilai yang lebih besar. Misalnya, kolom usia yang lebih besar daripada kolom BMI. Nah, untuk normalisasi, kita dapat menggunakan min-max scaler atau standar scaler dari Sclerin. Nah, pada coding di bawah ini, kita menggunakan min-max scaler dari Sclerin. Nah, di sini bisa kita lihat bersama dari rumusnya ya, dari Mixter ya. Untuk melakukan normalisasi ini, kita menggunakan rumus fit transform. Nah, di sini bisa ada jelasannya. Ini penjelasannya, digunakan untuk melakukan normalisasi data sehingga nilai berada dalam rentang 0 hingga 1. Nah, fit transform ini, pada codingan yang ini melakukan perhitungan nilai minimum dan maksimum dari setiap kolom, lalu mengubah data sesuai dengan rumus ini, transform ini. X norm sama dengan X min X dikurang X min per X max dikurang X min. Nah, di mana
kolom X ini nilai usia yang sudah dinormalisasikan ke rentang 0,1. Ini ya nilai X-nya. Misalnya, jika nilai asli X berkisar antara 49, ini adalah nilai minimum ya, dan nilai maksimum adalah 80. Nah, kita ambil satu contoh pada nilai X ini di dataset kita itu berjumlah 67 ya. 67 setelah kita masukkan rumus, maka 67 adalah nilai dari dataset dikurang dengan sesuai rumus, yaitu nilai minimal pada dataset X kita, yaitu misalkan ini perumpamaan 49, dikurang hasilnya itu 18 per ataupun dibagi nilai maksimal dikurang nilai minimum, yaitu 80 dikurang 49, yang mana 31 kalau tidak salah. Dari 18 hasil di atas ini, pengurangan ini dibagi pengurangan ini dan menghasilkan hasil yang berjumlah 0 titik ataupun koma 58065 dan seterusnya. Selanjutnya pada kolom Avega glucose level ini tidak jauh berbeda dengan kolom X dalam penjumlahannya untuk menghasilkan normalisasi data. Nah, tujuan kode ataupun tujuan dari normalisasi data di atas sendiri itu yang pertama meningkatkan kinerja model machine learning. Sebagian besar algoritma bekerja lebih baik jika data berada dalam skala yang seragam dan mempermudah analisis, yaitu nilai-nilai yang dinormalisasi memudahkan perbandingan antara variabel yang memiliki rentang berbeda. Mungkin sampai situ saja untuk penjelasan dari saya, maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.